Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke 103 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 dengan judul perikop Keluhan terhadap Yerusalem. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama sekali lagi dari Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh, membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon, tuntun ajar kami supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca nas firman Tuhan ini, apa yang timbul di dalam hati kita? Kalau saya pribadi, ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini, yang saya tahu adalah hati Tuhan yang penuh belas kasihan ini sedih. Sedih melihat Israel, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaannya. Yang ketika ia datang kepada milik kepunyaannya, mereka tetap tidak mengenal dia. Kebenaran firman kali ini berisi ungkapan kerinduan dari Tuhan. Ia ingin memulihkan keadaan Israel. Ia ingin memperbaiki mereka. Ia memiliki kerinduan untuk menarik mereka kembali. Tetapi bangsa ini tidak mau. Untuk saudara memahami kalimat ini, untuk saudara memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca atau perikop ini, saudara harus membaca kitab suci itu paling tidak dari kisah Abraham. Berlanjut ke Ishak, berlanjut ke Yakub, sampai kepada umat kepunyaan Tuhan di masa Yusuf, kemudian Nabi Musa. Saudara boleh melihat kisah bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya. Itu berkenaan dengan perjanjiannya dengan leluhur dari bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan setia nggak dengan janjinya? Ia setia. Ia setia dengan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, yakni Israel itu sendiri, dan kepada keturunannya. Makanya perjanjian lama atau kitab Tanak yang dimiliki orang Kristen itu disebut perjanjian lama, ya, karena ada perjanjian Tuhan dengan umatnya. Betapa setianya Tuhan dengan perjanjiannya. Namun bangsa yang ia pilih ini tidak setia kepada Tuhan. Saudara boleh baca juga sepanjang sejarah raja-raja, hakim-hakim, raja-raja, bagaimana akhirnya bangsa atau umat kepunyaan Tuhan ini
berkhianat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan Allahnya, mereka berbalik menyembah dewa-dewi ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa asing, dari bangsa-bangsa di luar Yerusalem, di luar Israel. Dan Tuhan menyatakan banyak kali di dalam perjanjian lama ungkapan hatinya, kesedihannya, kekecewaannya. Berkali-kali kata firman Tuhan ini, ia berusaha mengumpulkan umatnya seperti ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya untuk melindungi mereka. Tetapi kamu tidak mau, kata firman Tuhan. Bahkan puncaknya ketika secara eksklusif, ini terus terang aja secara eksklusif, kenapa Yesus itu lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi? Karena saya percaya inilah adalah penggenapan dari janji Tuhan bagi bangsa ini. Bahwa keturunan Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud, dari keturunan Israel. Ini adalah korelasi antara orang Kristen dan Israel itu di sini. Tetapi perang antara Israel dan perang antara Israel dengan bangsa Palestina itu tidak ada hubungannya dengan keimanan kita. Tidak ada hubungannya lantas apakah kita mendukung Israel? Apakah kita harus mendukung Israel? Itu tidak ada hubungan. Soal kemanusiaan itu tidak ada hubungannya. Tetapi saya tidak mau intervensi soal peperangan antara Israel dan Palestina, karena saya sudah mengambil sikap sebagai orang Indonesia, ya saya akan bersikap netral. Kalau ada yang menyuarakan dengan alasan agama, ya silahkan. Tetapi perang Israel dan Palestina itu tidak ada hubungannya dengan agama, dan itu juga saya tidak memiliki kewajiban untuk membela Israel juga, saudara ya. Korelasi antara Kristen dengan Israel itu adalah juru selamat umat Kristen, ya, juru selamat Tuhan Allahnya umat Kristen itu lahir di antara keturunan Israel, dari suku Israel, dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Tetapi ia bukanlah manusia biasa yang kita tuhankan. Sekali lagi bukan seperti itu konsepnya. Yesus menggenapi nubuatan mengenai kedatangan Mesias dari garis keturunan Daud. Daud sendiri keturunan Yehuda, Yehuda keturunan Israel. Israel sendiri adalah anak dari Yakub, ya. Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Itu bicara soal perjanjian antara Tuhan dan Abraham yang turun-temurun sampai hari ini. Dan kalau dirunut lagi dari Abraham juga, nanti ada sambungannya, ada hubungannya lagi dengan yang namanya Nuh. Dan seterusnya. Kalau saudara mencari korelasinya. Tetapi secara eksklusif memang Tuhan mengikatkan perjanjiannya itu dengan Abraham, Ishak, Yakub, sampai akhirnya Israel. Dan keturunan Mesias itu lahir dari keturunan Israel. Nah, berkali-kali Tuhan tuh rindu untuk memulihkan umatnya dari perjanjian lama. Ini adalah kutipan-kutipan, kalau saudara baca perjanjian lama, berkali-kali Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk menyadarkan bangsa Israel. Saudara ingatkah dengan kasus di zamannya Elia, ya? Zamannya Elia itu siapa nama rajanya, saudaraku, ya? Yang istrinya namanya Izebel itu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel juga menyimpang. Mereka bahkan pakai 450 nabi Baal yang disembelih oleh Elia. Begitu luar biasanya kemurtatan bangsa Israel waktu itu. Mereka turut di dalam penyembahan berhala sampai punya 450 nabi Baal, bahkan mungkin lebih, ya. Mengerikan, ya saudara, ya. Bangsa ini, umat kepunyaan Tuhan, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, melupakan Tuhan Allahnya dan menyembah dewa-dewi Allah lain. Tuhan berkali-kali mengumpulkan, tetapi nabi-nabi yang Tuhan utus malah mereka tangkap, mereka bunuh, betul. Tetapi saudara lihat, sepanjang zaman Tuhan tetap setia. Bahkan sampai perjanjian baru itu kan ribuan tahun jaraknya dengan kisah Elia, saudara, dengan kisah nabi-nabi, bahkan sampai pembuangannya Nabi Yeremia segala macam itu sudah jauh banget dari era Yesus.
Tetapi di situ kalimat ini menggambarkan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi Tuhan itu baik, saudaraku. Tidak kurang panjang kasih setianya. Ketika engkau melakukan kejahatan atau apapun, Tuhan pasti berkali-kali akan berusaha menyadarkan engkau dengan berbagai macam cara. Ini secara harafiah kita belajar seperti itu, melogikakannya ya. Ketika engkau sudah menerima Yesus, engkau sudah bertobat, engkau sudah lahir baru, engkau sudah mengecap kasih mula-mula, dan engkau diperhadapkan dengan kehidupan yang nyata. Mungkin engkau menerima Yesus ketika engkau masih SMA, lalu ketika engkau kuliah dan setelah engkau mulai masuk ke dunia kerja, engkau menghadapi dunia nyata. Sakitnya kehidupan di dalam dunia nyata, di dalam dunia kerja, di dalam rumah tangga, ya, saudara berhadapan dengan bos yang keras, ya, saudara kemudian juga dalam rumah tangga saudara harus berhadapan dengan istri yang juga mungkin keras, yang berbeda dengan saudara. Saudara berhadapan dengan keadaan, katakanlah misalnya kayak keadaan dulu pandemi yang membuat ekonomi runtuh. Kesemua kesulitan-kesulitan itu sama seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang benih jatuh di tanah berumput ya, dengan lalang di sana. Itu adalah kehidupan setiap orang percaya seperti itu. Saudara akan diperhadapkan dengan kenyataan pahitnya kehidupan, tapi apakah saudara akan tetap setia sama Tuhan? Kalau saudara berbalik dari Tuhan, saya ada pernah mendengar orang-orang yang berbalik dari Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan berikan mereka kesempatan. Tuhan berikan mereka kesempatan bertobat. Tuhan pakai utusan-utusannya, hamba-hambanya. Mungkin temanmu, mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu. Bahkan mungkin orang yang tidak saudara kenal, mungkin lewat khotbah pendeta di gereja menyadarkan engkau untuk kembali kepadanya. Tapi berkali-kali mungkin kita juga mengeraskan hati dan tidak ingin kembali kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah nyaman dengan kehidupan saudara sekarang. Bersuka-sukaria, bersenang-senang, tanpa ada yang mengekang, tanpa perlu harus menyangkal diri memikul salib sesuka-sukanya aku. Mau selingkuh, mau berzina, mau kumpul kebo, mau apapun itu. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mengirim utusan-utusannya. Tapi orang-orang yang menegur saudara malah saudara benci. Dia katakan iri lah. Saudara katakan bahwa mereka tidak suka dengan saudara lah. Tidak memiliki kasih lah. Saya banyak melihat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan seperti ini. Entah kenapa sebabnya. Apakah mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sama seperti bangsa Israel juga dibutakan oleh dewa-dewi sesembahan bangsa lain. Tapi yang saya tahu satu hal ya, dewa-dewi bangsa lain itu tidak pernah mengajarkan hidup kudus menyenangkan Tuhan. Hidup aja sesuka-sukamu. Nikmati dosa-dosa itu dan kenikmatan di dunia ini tanpa batas. Coba kalau saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saudara harus hidup suci, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara harus belajar hidup benar, mengasihi Tuhan. Semuanya akan berat kalau saudara memandang itu cuma sebatas agama. Ya, tapi semuanya akan terasa lebih ringan ketika saudara mendasari hubungan saudara dengan Tuhan oleh karena kasih, oleh karena cinta saudara kepada Tuhan. Berbeda ya. Ketika saudara merasakan cinta mula-mula, coba deh, rasakan. Nih, saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang pernah merasakan kasih mula-mula. Yang membuat saudara begitu haus dan lapar akan firman Tuhan. Rasanya tidak ingin melewatkan sehari saja bersekutu dengan orang-orang percaya. Kalau ada persekutuan selalu pengen ikut. Selalu pengen belajar kebenaran firman Tuhan. Selalu pengen memuji, menyembah Tuhan. Tapi sekarang selidikilah hati saudara. Kalau saudara sudah terlalu jauh,
Saudara yang dulunya rajin membaca kitab suci, merenungkan siang dan malam, sekarang sudah tidak pernah lagi. Saudara diajak beribadah, berbakti, ke gereja, atau ke persekutuan, saudara mulai begitu banyak alasan untuk menolak. Saudara sudah tidak punya lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya mau katakan, itu bisa mengindikasikan bahwa saudara sudah mendurhakai Roh Kudus. Saudara sudah tidak lagi meresponi panggilannya. Berkali-kali ia menyadarkan saudara, saudara sudah bebal dan kebal terhadap dosa. Saudara melakukan perzinahan, kumpul kebo, perselingkuhan, saudara sudah tidak punya lagi rasa bersalah kepada Tuhan. Saudara merasa bahwa ini hakku. Aku melakukan ini sesuka-suka hatiku. Tidak ada lagi tuduhan hati nurani saudara. Saudara merasa bahwa itu adalah hal yang lumrah dilakukan orang di zaman sekarang. Selama itu tidak mengganggu orang lain, aku bebas melakukan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Pembenaran atas cinta saudara akan dunia ini dan segala hawa nafsu saudara, itu yang membuat saudara sudah kehilangan kehangatan kasih kepada Tuhan. Entah saudara kecewakah? Sehingga saudara bisa menjual hal yang berharga dalam hidupmu hanya untuk semangkuk kacang merah seperti Esau menjual hak kesulungan. Berkat, terutama berkat yang pokok, berkat yang mulia itu ditukar oleh Esau demi memuaskan rasa laparnya yang secara lahiriah saja. Begitu mudahnya dia menukarkan itu dengan berkat yang terutama itu. Saudara jangan pernah menukarkan iman saudara dengan kebahagiaan di dunia ini, dengan pasangan hidup, dengan cintamu. Akhirnya kau meninggalkan Yesus, dengan harta, dengan jabatan, akhirnya kau meninggalkan Yesus. Itu sama saja dengan Esau yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Kacang merah semangkuk pula kan. Bisa aja kita bikin sendiri, bisa aja kita cari sendiri. Ngapain kita harus menjual semua keyakinan iman kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Berkat pokok kita itu hanya untuk hal duniawi. Suatu saat saudara akan menyesalinya. Seperti yang pernah saya katakan. Bahkan ketika saudara meneteskan, mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Ia akan dengan sederhana. Ia akan dengan ketus mungkin berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Ini aku Tuhan, bukankah aku dulu sudah lahir baru Tuhan? Siapa ya? Aku lupa kata Tuhan. Dulu aku pernah melayani Tuhan. Melayani kau jadi singer, menjadi choir Tuhan di gereja. Bahkan aku rutin beribadah youth Tuhan. Siapa engkau? Saya tanya saudaraku, bisakah Tuhan lupa? Kalau dia sampai berkata, aku tidak mengenal engkau, itu dalam ungkapan satir. Berarti apa? Engkau boleh kasih mula-mula mengenal dia. Engkau boleh bertobat mengenal dia. Tapi kalau engkau berbalik daripada dia, menyangkal dia, maka saudaraku, saudara pasti akan ditolak oleh Tuhan dengan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari selidiki hati kita. Ujilah hati kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita kecewa dengan Tuhan? Kalau engkau kecewa dengan Tuhan, maka apa alasanmu kecewa dengan Tuhan? Dengan keadaan? Selama saya mengiring Tuhan melalui masa krisis, melalui kesusahan, yang saya tahu, saya yang mengecewakan, bukan Tuhan yang mengecewakan. Ketika keadaan sudah begitu mengkhawatirkan, yang saya tahu saya harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya memohon ampun dan saya mau bersedia melewati lembah kekelaman itu asal bersama Tuhan. Kami melalui masa-masa kekelaman itu bersama Tuhan. Tapi tidak sekalipun kami melihat Tuhan itu mengecewakan.
Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menghidupi kebenaran yang kami pelajari kali ini. Didik ajar kami Tuhan, agar kami tidak meninggalkan kasih kami yang semula. Agar kami tidak meninggalkan kesetiaan kami dan menjualnya untuk apapun juga di dunia ini. Biarlah harga yang sudah Kau bayar di atas kayu salib mengingatkan kami betapa berartinya kami, betapa besar kasih-Mu. Dan kami tidak ingin menjual, membuang kasih-Mu itu untuk alasan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara masih tetap setia dan terus bertumbuh dan terus mengikuti channel ini. Kami berharap Saudara boleh mendukung kami di dalam doa supaya kami terus tetap setia membagikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, dan apapun yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.